Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih yang telah menonton channel YouTube dakwah saya, Sutria Dirga SAG. Ikuti terus ya dakwah saya di channel Sutria Dirga SAG. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustadz kita, Bapak Ustadz Muhammad Ramli SAG. Yang saya hormati Bapak Haji Juandi selaku Ketua DKM. Dan tak lupa serta Bapak Daniar yang selaku Imam Sholat Subuh. Hadirin Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 orang mengadu kepada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Banna. Yang pertama yaitu dia mengadunya karena hujannya tidak turun, ya, karena kondisi cuacanya masih sangat kering. Yang kedua, ada orang yang dia mengadu kepada beliau, yaitu dia tidak punya anak. Kemudian yang ketiga adalah dia seseorang punya kebun tetapi kebunnya masih kering, belum ada tumbuhan ataupun tanaman sama sekali. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hasan Al-Banna mempunyai satu tips, satu caranya, yaitu hanya beristighfar. Istighfar itu berasal dari kata istighfar, yastaghfiru istighfaron, fahuwa mustaghfirun. Istighfir artinya adalah meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan, beristighfarlah kalian, karena sesungguhnya Allah sebaik-baik Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan lebat. Kemudian wayum didekum bi amwali wa banin, dan Allah akan menambahkan hartanya dan juga anaknya. Wa ja'alakum jannatu wa anhara, dan Allah akan menjadikan kebunmu yang penuh dengan kebun-kebun dan juga tanaman-tanaman yang indah, bunga-bunga yang indah, bunga melati dan lain sebagainya, dan juga menjadikan sungai yang jernih dan mengalir. Itulah mengapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hasan Al-Banna beliau mengambil tipsnya, mengambil caranya itu dari Nabi Nuh alaihi salam. Maka dari itu orang yang mengucapkan kalimat istighfar itulah yang memang tidak selalu Allah mengampuni segala dosa-dosanya apa yang kita berbuat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
solusi atau memberikan jalan keluar. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini, orang yang mengadu kepada Hasan al-Banna yang sudah menanyakannya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan keluar pada 3 orang tersebut. Jadi pelajarannya di sini adalah ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah ujian, yang kedua adalah azab, dan yang ketiga adalah istidraj. Yang pertama adalah ujian. Ujian tidak selalu dikatakan adalah musibah, melainkan adalah sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji keimanan dan ketakwaan seseorang supaya apa? Imannya kuat, takwanya kuat, imannya dijaga, takwanya dijaga, dan dia harus betul-betul sanggup menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu adalah azab. Azab di sini dalam arti katanya itu adalah siksaan. Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Supaya apa? Supaya ia kembali taat, kembali bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya itu adalah istidraj. Istidraj itu asal katanya yaitu istadroja yastadriju, istidrojan fahuwa mustadrijun. Secara istilahnya adalah azab Allah yang ditunda-tunda. Ketika ia sudah di puncak kejayaan, maka nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksa secara tiba-tiba. Sebagaimana ada di dalam surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukira bihi fafatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu fa akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan apabila ia lupa terhadap peringatan, ya, terhadap pelajaran apa yang Allah memberikan pada hambanya, sehingga hatta idza farihu bima utu, sehingga kami akan membuka pintu kesenangan baginya, membuka pintu kegembiraan, sehingga ketika ia berada di puncak kejayaan yang tadi saya katakan, maka kami akan memberikan azab secara tiba-tiba. Lalu di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi sebagai berikut: idza ra'aitallahu yu'til abdah minad dunya ma yuhibbu ala ma'asihi fa inna ma min hustidraj. Apabila Allah memberikan kesenangan, kebahagiaan bagi orang-orang yang bermaksiat apa yang ia menyukainya, karena sesungguhnya itu merupakan istidraj. Jadi ada hal-hal kategori istidraj itu adalah Allah membukakan pintu rezeki dengan seluas-luasnya, padahal dia berdurhaka kepada Allah. Tak lupa juga berdurhaka kepada orang tua, ya. Allah memanjangkan umur bagi seseorang, padahal dia bersikap sombong apa yang ia memiliki.
Dia menginjak dan menjatuhkan harga diri orang lain. Allah memakmurkan hidup seseorang padahal dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari istidraj, hadirin, maka kita perlu mengetahui Allah selalu menguji keimanan, menguji ketakwaan kepada kita. Walaupun kita selalu mengerjakan amal kebajikan maupun amal soleh, tetapi kita perlu mengetahui bahwa Allah sedang menyayangi dan juga merahmati hamba-hambanya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, dan jangan lupa kita akan menjadi hamba Allah yang selalu taat dan selalu bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat untuk jamaah dan juga untuk diri saya pribadi Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita diakhiri dengan berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Karim ya Allah ya Mahmud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa'na al-qala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihad wal fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldani muslimin na'ama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal qasdi wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min qalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.